Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 8, bab yang kedua, tentang hidup berpengharapan. Ya, tapi sebelumnya marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk semua kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Engkau memelihara kami, memberikan kami kesehatan yang baik. Bapa, kami mau belajar di dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sekarang kita mulai. Kita lihat bacaan Alkitab kita pada bab ini diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Seperti biasa ya, siapkan Alkitab dan siapkan juga buku catatan kalian. Jangan lupa untuk terus mencatat setiap pelajaran yang diberikan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 4 yang ayat yang ke-8 berbunyi, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya. Nah, ini ayat mengatakan bahwa dalam situasi apapun, ya, dalam keadaan ditindas, ya, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan baik, ya, atau tidak baik, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berduka, dalam keadaan apapun yang mungkin tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi apa? Kita tidak berputus asa. Orang yang tidak berputus asa adalah karena orang memiliki pengharapan. Nah, kita lihat ya, tujuan dari pembelajaran tentang hidup berpengharapan adalah yang pertama memahami makna hidup berpengharapan, yang kedua menjelaskan pentingnya hidup berpengharapan, dan yang ketiga menunjukkan sikap hidup berpengharapan. Nah, kalian harus paham apa itu hidup berpengharapan, kemudian kenapa pentingnya memiliki hidup yang berpengharapan, dan bagaimana kita menunjukkan sikap hidup orang yang selalu memiliki pengharapan yang kuat. Nah, sebelumnya mari kita lihat makna dan arti pengharapan itu sendiri. Apa makna dan arti pengharapan? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pengharapan itu terbentuk dari kata dasar harap. Ya kan? Berharap, pengharapan itu kata dasarnya adalah harap. Kata harap didefinisikan sebagai mohon, meminta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Nah, jadi makna dan arti pengharapan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sikap hati seseorang yang sedang memohon dan meminta sesuatu kepada suatu pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya dan dianggap bahwa pribadi itu bisa menjawab apa yang menjadi permohonan dan permintaannya. Pribadi tersebut bisa sesama manusia dan terlebih kepada Tuhan. Nah, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Kita harus mengerti secara harafiah bahwa pengharapan itu apa sih artinya. Nah, tetapi menurut Alkitab, bagaimana menurut Alkitab ya? Apa kata Alkitab tentang pengharapan? Ya, kita lihat ya. Penulis surat Ibrani dalam pimpinan, tuntunan, dan arahan bimbingan dan ilham Roh Kudus terkait dengan pengharapan menulis. Ya, seseorang yang menulis surat Ibrani
ya, diberi pewahyuan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan adalah sauh yang kuat. Nah, jadi pengharapan itu sendiri menurut Alkitab, yaitu yang pertama, pengharapan adalah sauh yang kuat. Apa sih sauh yang kuat? Kalau kita naik perahu, ya, untuk mengayuh, itu namanya sauh. Ya, perahu itu tidak pernah bisa jalan tanpa adanya sauh. Ya, bisa dia berjalan, mungkin pakai sendal, misalnya sauhnya hilang, ya, pakai sendal, pakai kayu biasa, pakai gayung mungkin untuk mengayuh perahunya. Sampai enggak? Sampai, tapi susah. Ya, sehingga kadang apa orang give up, orang berputus asa. Ya kan? Harus sauh yang kuat, sauh yang benar, ya. Sauh yang memang untuk dipergunakan untuk mengayuh, ya. Jadi pengharapan itu seperti sauh yang kuat, ya, yang kokoh. Waktu dia didayungkan, dia melaju kencang dan bisa cepat dengan sampai tujuan. Karena apa? Karena ada pengharapan. Nah, pengharapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang kedua, pengharapan memberi ketenangan dan kenyamanan serta keamanan bagi jiwa kita. Ya, kalau kita hidup memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, maka kita itu tenang, kita tidak khawatir, kita nyaman, kita merasa aman, ya, kita tidak ada kekhawatiran masa pandemi begini, masa kesusahan, masa kelaparan, masa kesulitan dalam hidup, kita tenang, kita nyaman, kita aman. Karena apa? Kita punya pengharapan, ya, di dalam Tuhan yang kuat. Kemudian yang ketiga, pengharapan kita bersumber kepada siapa? Yesus Kristus semata. Ya, makanya ada ayat mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itu orang yang diberkati. Ya, betul. Karena apa? Kita berharap kepada Sang Pencipta kita. Kita menaruh harapan kepada pribadi yang menciptakan kehidupan kita. Ya, kita berharap kepada sumber dari sumber kehidupan, sumber dari segala sumber berkat, sumber dari segala sumber pertolongan. Apa yang kurang? Tidak ada. Ya, pengharapan kita yang keempat dijamin oleh Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Jadi kehidupan kita, apabila kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, makanya semua terjamin. Nah, bahasa Inggris pengharapan itu adalah hope. Ya, hope itu keyakinan kuat akan sesuatu yang pasti terjadi. Ya, itu hope. Beda sama wish. Wish itu harapan. Harapannya itu bisa tidak terjadi. Ya. Tapi kalau hope itu pasti terjadi. Kenapa? Karena kita tahu siapa sumber tempat kita berharap. Nah, di dalam buku kalian yang Ibu kirim dalam bentuk PDF buku agama, silakan di-download ya. Kalian bisa baca sebuah cerita tentang sosok Agustinus di halaman pasal 9 ayat 10 ya. Di buku kalian nanti tolong dibaca, intinya dari cerita itu bahwa sebenarnya sosok Agustinus ini bukan siapa-siapa, orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Dia punya bapak yang benci dengan kekristenan, tetapi dia memiliki seorang ibu yang mencintai Tuhan. Ya, nah ibunya ini walaupun Agustinus anak yang secara manusia dia tidak memiliki harapan hidup untuk hidup di dalam kebenaran,
ya, karena kenakalannya, ya, karena segala macam ya yang terjadi di dalam hidupnya. Tapi seorang ibu yang bernama Maria, ya, mamanya Monica, bukan Maria ya, Monica, mamanya dari Agustinus ini, setiap hari dia berdoa, ya, untuk bagaimana Tuhan menjamah mengubah kehidupan seorang Agustinus. Nah, karena dia menaruh pengharapan yang benar di dalam Tuhan, doanya dijawab. Bagaimana kelanjutan cerita dari seorang Agustinus? Silakan baca di halaman 9 dan 10 di buku kalian. Oke, sekarang kita lihat. Berharap atas kedatangan Mesias. Ya, sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu kepada kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo. Mereka menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu umat Israel menantikan Elohim untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang bebas dan makmur seperti yang dinubuatkan para nabi. Ya. Jadi keadaannya waktu itu bangsa Israel berharap bagaimana kedatangan Mesias itu sendiri di dalam bangsa mereka, ya. Tapi mereka tidak menemukan, ya, mereka tidak mengalami mujizat, mereka tidak mengalami keberhasilan sejak Daud dan Salomo sudah tidak menjadi raja pada waktu itu. Bahkan mereka akhirnya menjadi tawanan. Bahkan mereka jadi dibuang ke Babel. Nah, dalam keadaan seperti itu, mereka berharap ada mujizat, ya. Mereka berharap kedatangan Mesias terjadi, ya. Itu di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 2 bisa kalian baca di sana. Mereka berharap, ya, di dalam penderitaan mereka, tekanan mereka, masa pembuangan mereka, di dalam tawanan mereka berharap supaya Tuhan itu memulihkan keadaan bangsa mereka, mengembalikan kemakmuran, mengembalikan kebebasan, ya, seperti yang pernah dinubuatkan. Mereka menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Nah, itu kalian bisa baca Yesaya 40 ayat 1 sampai 2, Mika 5 ayat 1 sampai 2, ya. Nah, selanjutnya. Nah, sejak itu, ya, karena kehilangan sosok pemimpin, maka Israel itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan tidak percaya lagi kepada Elohim dan pasrah terhadap nasib mereka, dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi penjahat atau pemberontak. Hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi kelompok ini. Waktu kita menghadap himpitan, ya, waktu kita di dalam kesesakan, waktu kita Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit, waktu kita mengalami tidak memiliki apa-apa, bahkan mungkin kelaparan, ya, jangan sampai kehilangan harapan. Karena begitu kita kehilangan harapan, apa yang terjadi? Lihat kelompok pertama, mereka menjadi penjahat atau pemberontak. Ya, kita akan menjadi orang yang jauh lari keluar dari jalurnya Tuhan, akan menjadi orang yang sangat jahat. Hati-hati, ini kelompok pertama. Tapi kelompok yang kedua adalah mereka yang masih percaya terhadap janji Elohim dan tetap berpengharapan kepada datangnya Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan para penjajah. Ya, sekalipun keadaannya yang dialami tidak menguntungkan, tidak mensejahterakan, tidak mengenakan, tetapi kelompok yang kedua masih tetap percaya. Kenapa mereka bisa percaya? Karena mereka punya pengharapan. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Ya, sumber pengharapan mereka tahu bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti tidak mengecewakan. Nah, kita lihat kehidupan Simeon. Ya, kita mau belajar bagaimana menjadi orang yang hidup di dalam pengharapan, ya. Waktu keadaan bangsa Israel tidak enak, ya, kita harus menjadi orang kelompok kedua, ya, tetap berharap, ya, pasti, ya. Put your
hope in God. Ya, taruh pengharapan itu di dalam Tuhan. Ya, percaya pasti terjadi. Tuhan pasti menolong. Nah, yang kedua, kita melihat bagaimana kehidupan Simeon. Ya, dalam kelompok yang kedua ada seseorang bernama Simeon. Nah, Lukas menyebut Simeon sebagai orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ya, ditemukan bahwa sosok Simeon ini adalah orang yang benar dan saleh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 25, kalian bisa baca nanti di sana. Simeon dengan setia terus beribadah terhadap Tuhan, berdoa dan melayani di bait Elohim. Ya, sekalipun keadaannya tidak baik bangsa Israel waktu itu, tetapi Simeon tetap setia. Ya, dia tetap setia. Jadi orang yang percaya, orang yang memiliki pengharapan, pasti dia orang yang setia. Setia kepada siapa? Setia beribadah terhadap Tuhan, setia berdoa, setia melayani di bait-Nya Tuhan. Simeon tidak melepas kepercayaannya terhadap Elohim dan janjinya akan datangnya Sang Mesias, meskipun di tengah usianya yang lanjut dan juga ketidakjelasan nasib bangsanya. Simeon tetap berpegang teguh dan meyakini bahwa dia akan melihat Sang Mesias. Bayangin ya, dari dia muda ya sampai dia tua, dia tetap percaya. Dia percaya. Kenapa? Karena dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan yang hidup. Ya, dia tahu, dia menaruh pengharapannya di sana, maka dia setia melakukan bagian dia karena dia tahu Tuhan akan melakukan bagian Tuhan di dalam kehidupan Simeon, bahkan kehidupan bangsa Israel waktu itu. Nah, apakah pengharapan Simeon sia-sia? Ya, kita lihat ceritanya. Tidak, karena Simeon mendapatkan jawaban atas doa-doanya selama ini. Ya, Roh Kudus menggerakkan hati Simeon untuk mengunjungi bait suci dan di sana ia melihat Maria, Yusuf dan juga bayi Yesus. Ia segera menggendong bayi Yesus dan membawanya ke hadapan Elohim. Ya, di Lukas pasal 2 ayat 29 ayat 32. Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, ya, jadi ternyata apa? Pengharapan Simeon ya itu tidak sia-sia ya. Sudah tua, matanya juga sudah kabur ya, sudah tua sekali dia, tapi dia tidak berhenti berharap ya. Akhirnya apa? Dia menyaksikan sendiri bagaimana Maria, Yusuf dan bayi Yesus itu ada. Dia tahu kedatangan Mesias itu terjadi sesuai dengan yang dia yakini, yang dia percaya, dan sesuai dengan harapannya. Jadi pentingnya kita hidup memiliki sebuah harapan. Dari cerita Simeon, dari cerita Agustinus ya, nanti kalian baca ya bagaimana seorang ibu yang tidak hilang harapan terus berdoa ya. Kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak berputus asa, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Elohim. Jadi kalau kalian menghadapi struggle-nya di mana? Masalah kalian di mana? Misalnya di pelajaran, kalian kurang mengerti misalnya bahasa Inggris, kurang mengerti matematika. Terus tetap setia, tekun, rajin belajar, cari tahu, banyak latihan. Kalian berharap kepada Tuhan menolong, ya. Tapi nggak bisa bim salah bim, ya. Harus ada proses, harus ada kerja keras, harus ada kesetiaan, ya. Di sana harus ada pengharapan di sana bahwa kalian bisa.
pelajaran yang kalian mungkin kurang menguasai, ya. Tapi dengan banyaknya latihan, maka Tuhan menolong. Ya, kalau cuma tiduran dan main game, itu mustahil. Ya. Yang kedua, pengharapan mendorong kita untuk terus berusaha dan berdoa. Makanya ora et labora. Kita berdoa dulu, kita juga berusaha. Bukan habis berdoa terus tidur, atau habis berdoa main saja, atau habis berdoa main game. Tidak akan terwujud, ya. Tetapi habis berdoa ada usaha yang kita kerjakan. Kemudian pengharapan membuat kita mampu bertahan dalam segala situasi. Jadi waktu kita terhimpit, ya, kita terjepit, ya, kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan, ya, kita berpegang teguh. Itu yang membuat kita bisa melewati segala situasi dalam hidup kita, karena kita tahu Tuhan sebagai sumber pengharapan itu yang akan menjadi penolong dan menjadi jalan keluar bagi kehidupan kita. Selanjutnya, pengharapan membuat kita sabar dalam menghadapi penderitaan, karena kita punya pengharapan, punya rasa kepercayaan, ya. Kita yakin bahwa itu akan lewat, ya. Yang kita hadapi itu akan berlalu. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menolong kita. Maka kita akan menjadi sabar. Ya, pengharapan memberi kita alasan untuk terus maju dan menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan yang terjal dan berliku. Contoh begini, kayak orang lagi mendaki gunung. Di atas gunung sana ada bongkahan-bongkahan emas, ya. Tapi untuk mendaki ke atas gunung banyak rintangan yang dilewati, jalan berbatu-batu, nanjak terus yang nggak gampang, ya. Melewati jalan berbatu-batu, bukan jalan aspal, ya, berbatu-batu. Jalan aspal sekalipun kalau tanjakan itu susah, ya. Kalau kita naik sepeda gitu, ya, ke puncak capek gitu, ya, capek sekali. Itu bisa mau pingsan rasanya, ya. Nah, sama kalau lagi kita mendaki ke sebuah gunung, tetapi apa? Ya, kalau di atas gunungnya ada bongkah-bongkahan emas, ada nilai, ada sesuatu yang berharga di atas sana. Apa kita mau berhenti di tengah jalan? Tidak. Pengharapan memberi kita alasan untuk terus maju dan menggerakkan roda hidup kita melewati jalanan terjal dan berliku. Ya, karena kita tahu ada sesuatu yang berharga di atas gunung sana, maka kita bisa melewati. Ya, tidak berputus asa, maju terus. Walaupun harus merangkak, terjatuh, berdarah-darah, tapi kita maju sampai kita di atas gunung, kita melihat, ya, kemenangan, ya. Kita mungkin mengikut Tuhan gak enak, banyak penderitaan, banyak ditindas, ya, banyak diperlakukan tidak adil. Tidak apa-apa, tapi peganglah pengharapan, kuatlah pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena apa? Ingat, ada mahkota kehidupan yang akan kita raih waktu kita kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Kalian, apakah kita ini mau dapat mahkota mainan? Apa? Mau mahkota sungguhan? Kalau mau mahkota sungguhan, kerja keras hati ini, setia beribadah, rajin membaca firman Tuhan, bertekun di dalam doa, mentaati perintah-perintah Tuhan, ya, rajin di dalam segala hal. Pengharapan membuat kita tidak berputus asa, tidak rapuh, dan tidak terbawa arus godaan dunia. Kalau kita tahu yang akan kita peroleh adalah mahkota kekekalan, mahkota kehidupan, maka apapun yang ditawarkan dunia ini, kita tidak tergoda. Ya, karena apa? Kita tahu bahwa di dunia ini semuanya hanya sementara. Tetapi yang kita kejar, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Ya, supaya apa? Supaya mahkota kehidupan itu menjadi milik kita. Kita akan duduk bersama Bapa di surga. Ya. Nah, jadi itulah belajar tentang pentingnya sebuah pengharapan. Bagaimana hidup memiliki pengharapan. Bagaimana kita membawa kehidupan kita menjadi contoh adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi
anak-anak sekalian, inilah pentingnya bahwa belajar tentang hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya, nah tugas kalian pada minggu hari ini, yang pertama, menurut kalian, gambaran atau bayangan apa saja yang muncul ketika kalian mendengar kata sauh yang kuat. Ya, ingat ayat yang pertama di depan, ya, sauh yang kuat. Ya. Nah, waktu kalian mendengar sauh yang kuat, apa yang ada di pikiran kalian? Tulis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lihat halaman 12 dari buku yang dikirim, isi tabelnya. Nanti kalian gambar tabelnya di buku, kemudian kalian isi di sana, ya. Kemudian yang ketiga, carilah ayat di dalam Mazmur 119, ya. Jadi kalian baca nih yang ketiga ini, baca Mazmur 119. Cari ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan manusia. Tulis. Itu ada beberapa ayat di situ. Tulis ayat yang kalian temukan yang menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan manusia yang terdapat di dalam Mazmur 119. Ayat keberapa? Baca dan tulis. Oke, jelas ya? Tiga pertanyaan ya untuk minggu ini, kerjakan di buku latihan dan tolong kirimkan tepat waktunya. Oke anak-anak, terima kasih ya sudah hari ini mendengarkan, sudah belajar bersama-sama ya, dan Ibu percaya bahwa kalian pasti bisa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah belajar. Aku percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan lebih dalam lagi kepada setiap murid-murid kelas 8 yang mendengarkan pelajaran ini. Ajarkan kami ya Bapa untuk tetap berpegang teguh dan menaruh pengharapan kami di dalam Engkau, karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau seperti sauh yang kuat ya Bapa. Buat kami setia, buat kami percaya, buat kami tidak tergoyahkan ya Bapak. Berkati murid-murid kelas 8, murid-murid Sekolah Permata Bangsa, semua guru-guru, berkati juga semua orang tua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.